kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu baik-baik saja ya saudara. Tetap bersemangat. 2023 ini hidup kita harus penuh semangat. Kenapa? Karena hidup ini perjuangan. Dan perjuangan itu membutuhkan yang namanya semangat. Amin. Nah saudara, supaya kita tetap bersemangat, firman Tuhan yang akan selalu memberikan semangat bagi kita. Amin. Karena itu mari kita siapkan diri, kita mau membaca, mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini. Kami boleh ada dan kami boleh bangun dari tidur kami dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang Engkau berikan, yang Engkau masih percayakan kepada kami. Ada tanggung jawab kami hari ini. Sebelum kami melakukan tanggung jawab kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Mengurapi kami semua, membuka hati dan pikiran kami. Kami tolak segala kuasa yang merampas perhatian, bahkan yang mencuri kebenaran firman-Mu. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, 1 Timotius pasalnya yang ke-6 pada ayat 11 sampai dengan ayat 16 kita baca. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pesan penutup. Saudara, di ayat 11 dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ayat 13, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu. Ayat 14, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 15, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ayat 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Saudara, di ayat 14 dikatakan begini, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjadi alat kemuliaannya di bumi. Amin. Artinya, hidup saudara dan saya harus mencerminkan kemuliaan Kristus dengan mempraktekkan firman dan tegas, bersikap tegas untuk menolak dosa. Ya kan? Tegas terhadap dosa, ya, dan kita tegas berkata tidak untuk dosa, amin, serta berani melawan semua hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Inilah yang disebut panggilan hidup Kristen, sebagaimana disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Hal-hal apa saja yang harus kita lakukan untuk memenuhi panggilan hidup kita sebagai orang percaya? Pertama, saudara, kita harus menjauhi
keinginan-keinginan duniawi yang sia-sia. Apa saudara? Menjauhi keinginan-keinginan duniawi yang sia-sia. Apa itu? Yaitu segala jenis ketamakan, cinta harta dan uang, percecokan dan gosip. Itu saudara baca di ayat 4 ya. Di ayat sebelumnya di 1 Timotius pasal 6 ini di ayat 4 dan 5. Saya akan bacakan untuk saudara. Dikatakan begini. Di ayat 4 dan 5 atau saya baca dari ayat 2 lah. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semua ayat ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, ya kan? Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi segala jenis ketamakan, cinta harta, cinta uang, percecokan, ya, perselisihan, fitnah, gosip, ya kan? Saudara, ini yang harus apa? Kita bersikap tegas. Artinya kita menolak. Amin. Kita jangan menjadi seorang yang pembawa berita hoax, ya, atau menjadi seorang pefitnah, ya. Nah, atau seorang yang suka dusta. Kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan daging yang merusak kehidupan rohani kita. Seperti percabulan, kecemaran, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, apalagi kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Itu sudah lihat di Galatia, ya. Galatia pasalnya yang ke berapa nih, ya? Galatia pasal 5, ya. Ya, ada buah-buah roh, ya, di sana. Ya, kalau kita lihat sebelum buah-buah roh, perbuatan daging telah jelas dikatakan begitu, ya. Coba saya baca deh. Agak lupa-lupa tuh, ya. Galatia pasal 5 pada ayat 19 dan 20. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Dikatakan begini, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, jadi kita diingatkan supaya kita harus menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan kedagingan yang merusak kehidupan rohani kita di 2023 ini, ya saudara, ya. Mengapa? Karena keinginan daging itu sudah barang tentu berlawanan dengan jiwa, ya, yang sudah diselamatkan. 1 Petrus, ya, saya akan bacakan bagi saudara di 1 Petrus pasalnya yang kedua, ya kan, dikatakan pada ayat 11,
Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Nah, kita di dunia ini hanya pendatang, hanya perantau. Karena itu jangan hatimu melekat kepada dunia. Jangan engkau kumpulkan harta kekayaan di dunia ini sebanyak-banyaknya tanpa engkau investasikan untuk hal-hal atau nilai-nilai yang bersifat kekekalan. Kalau engkau sudah punya uang banyak, jangan engkau berkompromi dengan dosa. Ya, banyak kali saudara, orang kalau sudah banyak duit dia udah lupa Tuhan. Waktu belum punya duit masih cari Tuhan, ya kan? Ya, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin baca firman. Tapi giliran sudah banyak duit, udah angku, sombong, ya kan, semena-mena. Jadi kalau saudara punya kekayaan, mari saudara investasikan untuk pekerjaan Tuhan. Karena apa yang engkau investasikan untuk hal-hal kekekalan, itu yang engkau punya. Amin. Itu yang engkau nikmati nanti. Jadi kalau saudara sudah punya uang 100 triliun, haleluya. Saudara belikan ruko aja untuk Galilea ya, haleluya. Harapkom ya, apa saya mesti datang ke sana ya? Yang punya uang 100 triliun itu ya. Ya, saya bisikan aja ya, bos ya, beli ruko 2 aja deh. Berapa ruko 2? Hanya butuh 5 miliar. Ya, itu udah termasuk renovasi, bikin studio dengan peredam suara dan seterusnya dan seterusnya. Sebab di kawasan sini satu ruko itu 1,7, 1,6 dapat, ya kan? Jadi kalau 2 ruko berapa itu Pak Pendeta? 2 ruko itu hanya 3,2. Iya kan? Kalau kita beli 2 ruko itu 3,2 miliar. Ya, itu hanya itu ya, kecil mah. Orang punya 100 triliun, bagaimana sih? Haleluya. 3,2 M. Ya, selebihnya kita renovasi, ya kan? Kita renovasi ya bisa menghabiskan 5 miliar. Kecil nggak itu? Kecil ya, haleluya. Saudara, saya tidak punya punya dasar untuk berharap ya. Maksudnya saya tidak punya kemampuan untuk membeli ruko, tapi bukan berarti saya putus pengharapan, ya kan? Saya tetap berharap satu saat kita punya 2 ruko. 1 ruko ya itu tanggung, harus 2 ruko. Ya kan? Haleluya. Saya katakan tadi ya, saya tidak punya dasar. Kenapa? 1 ruko aja ini kita ngontrak sekarang ini ngos-ngosan, saudara ya. Bikin jantung berdebar-debar saat mau jatuh tempo. Haleluya. Tapi bukan berarti saya tidak berharap. Saya percaya satu saat Tuhan adakan bagi saya. Apakah saya masih hidup? Atau saya sudah di surga? Ya mungkin anak saya yang meneruskan perjuangan saya, karena pelayanan saya ini akan diteruskan oleh anak saya yang hari ini masih ambil S2 teologi. Nah saudara ya, doakan ya saudara ya, support kami, support pelayanan saya saudara ya, di Galilea Network ini saudara ya. Doakan juga ya, kalau saudara sudah punya 100 triliun, haleluya. Saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus mengharapkan agar anak rohaninya yaitu Timotius senantiasa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Tidak terfokus kepada materi atau hal-hal yang fana seperti yang dilakukan Paulus. Dikatakan di dalam Filipi pasal 4
Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Saudara, Rasul Paulus telah belajar untuk mencukupkan diri. Kalau saya mah memang sudah dari dulu pas-pasan, saudara ya. Pas butuh, pas ada. Haleluya. Aduh, menjalani hidup pas-pasan ini, saudara, pas butuh, pas ada, ya harus orang yang kuat. Jantung kuat, ya kan? Pengharapan juga harus kuat dan iman harus kuat. Sebab di zaman sekarang ini, saudara, banyak orang silau akan gemerlapan dunia. Iya kan? Yang ada dalam pikiran banyak orang adalah bagaimana memiliki harta, kekayaan, atau uang yang banyak. Saudara, tidak ada yang salah dengan keinginan untuk menjadi kaya dan punya banyak uang. Tetapi kalau selama hidupmu hanya terfokus pada hal-hal yang materi seperti itu, ini salah, saudara. Amin. Iya. Jadi tidak ada yang salah dengan keinginan kita untuk menjadi kaya. Karena memang Tuhan yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Kalau engkau berkeinginan di 2023 ini menjadi kaya, itu juga keinginan Tuhan. Dia datang supaya kita hidup berkelimpahan. Tetapi bukan itu yang kau kejar. Bukan itu hal yang utama. Sebab ada rumusnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, tidak sedikit orang menjadi tamak dan individualistis. Tidak peduli akan kesusahan atau kesulitan orang lain. Ini yang gak boleh, saudara ya. Firman Tuhan menegaskan, akar dari segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, oleh karena uang, ya nyawa bisa melayang. Itu yang terjadi hari-hari ini, saudara ya. Kita lihat yang lagi tiap hari capek kita menyaksikan sidangnya. Ada orang mengatakan motif pelecehan itu hanya ilusi. Ya. Tetapi ada motif yang lebih besar, yaitu apa? Uang, uang dan uang. Waduh. Ya, kita nonton sidang sepanjang hari, kita jadi bingung, saudara ya. Motifnya apa ini ya? Ya, tapi biarlah kita serahkan kepada Tuhan dan kita serahkan juga kepada majelis hakim yang terhormat, ya kan? Majelis hakim yang mulia itu. Tapi firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat 11. Jadi saudaraku yang kekasih, ya, hal pertama ya yang harus kita perhatikan, ya, yang harus kita lakukan untuk memenuhi panggilan hidup kita sebagai orang Kristen adalah hal yang pertama apa? Menjauhkan diri dari keinginan dunia yang sia-sia itu. Yang kedua, mengejar perkara-perkara yang rohani. Apa itu? Ya, saudara, yaitu keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Di 1 Timotius pasal 6,
Di ayatnya yang ke-11 dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi yang disuruh dijauhkan itu apa? Yaitu keinginan-keinginan duniawi. Ya kan? Jadi hidup ini jangan hanya terfokus pada materi, kekayaan duniawi. Tetapi kita juga harus fokus pada kekayaan rohani. Ya, amin? Ya, saudara. Jadi yang kita kejar adalah perkara-perkara yang rohani, bukan yang rohana. Paulus mengibaratkan hidup ini sebagai arena pertandingan iman. Jadi kita harus berjuang dan bertanding dengan sungguh-sungguh karena tantangan dan ujian yang ada di depan kita semakin berat. Dan itu adalah proses ujian iman bagi kita semua. Jangan tunda-tunda waktu lagi, saudara. Mari kita kerjakan panggilan hidup kita. Bagaimana kita menjalani hidup saat ini? Saudara, di 2023 ini, bagaimana kita menjalani hidup saat ini? Ini akan menentukan apa yang akan kita raih kelak. Kembali lagi saya ingatkan, mari saudara, kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan duniawi, materi yang sifatnya sementara. Jangan hanya kita mengejar kekayaan-kekayaan rohana. Tetapi yang kedua, saudara, mari kita kejar kekayaan-kekayaan rohani. Perkara-perkara yang rohani. Amin. Ini 2023, saudara. Berapa lama lagi kita hidup? Alkitab bilang 70 atau 80. Selebihnya mau kemana? Ingat, kita mau pulang. Pulang kemana? Pulang ke tempat di mana Yesus berada. Rumah Bapa kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya kami menjauhkan diri dari perkara-perkara duniawi yang sia-sia. Kami harus memenuhi panggilan hidup kami sebagai orang percaya dengan menjauhkan diri dari keinginan-keinginan duniawi yang sia-sia. Dan kami harus mengejar perkara-perkara yang rohani, yang memiliki nilai-nilai kekekalan. Sebab itu yang akan kami nikmati nanti. Terima kasih kami diingatkan bahwa di dunia ini kami sementara, kami hanya menumpang, kami hanya perantau, dan kiranya selama kami ada di dunia ini, kami hanya memuliakan Tuhan dan mengisi hidup kami ini dengan perkara-perkara yang rohani. Di 2023 ini, kiranya Tuhan tetap memberikan kami semangat untuk semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh sahabat Galilea, mereka yang terus mengikuti tayangan ini, kiranya damai sejahtera memerintah dalam hidup mereka. Kami semua terpelihara, terhindar dari segala yang jahat, tidak kekurangan, tidak sakit-sakitan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti